فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya berita siqah, hukum asalnya adalah diterima sebagaimana mafhumul mukhalafah dari firman Allah Ta'ala, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik yang datang kepada kalian dengan suatu berita, maka carilah kejelasan. Tapi walaupun kenyataannya para hizbiyun dan orang-orang yang berpenyakit tak menerima berita dari kita, tapi sekarang kalau suatu data itu menguntungkan mereka, lalu kita ingin mencari kepastian, maka mereka tahu-tahu menggunakan mafhumul mukhalafah dari ayat itu untuk melarang kita mencari-cari kejelasan. Itulah yang sering terjadi. Tapi kalau kita yang membawa berita, sementara alhamdulillah asal dari si pembawa berita adalah siqah, seringkali hizbiyun menggunakan ayat itu untuk tabayun. Padahal ayat itu berlaku untuk orang yang fasik. Kalau orang fasik membawa berita, maka carilah kejelasan. Baik. Tapi intinya apa? Memang intinya adalah asal dari orang yang siqah itu beritanya dipercaya dan memberikan faedah ilmu. Hanya saja telah dijelaskan oleh para ulama jarah wa ta'dil an-nasiqah qad yaghlata. Orang yang siqah, yang terpercaya terkadang keliru, namanya bukan orang maksum. Makanya untuk mencari yaitu ketentraman hati, boleh mencari kepastian lagi, boleh mencari ketetapan, sehingga kita yakin, oh kali ini memang terbukti dia memang siqah betul, beritanya tepat. Tapi bukan karena kita selama ini meragukan dia, tetapi untuk mencari ketentraman hati. Bukan karena kita berburuk sangka pada dia atau menghina dia, tapi untuk menenteramkan hati dan sebagai bentuk kehati-hatian. Berita dia kita terima, tapi kalau kita merasa coba dipastikan lagi, jangan-jangan ada suatu kekeliruan karena tidak ada yang maksum, maka boleh, tak masalah. Di zaman Nabi saja, para sahabat mereka terkadang mencari kepastian lagi. Bukan karena buruk sangka kepada sahabat yang lain, tetapi untuk semakin menguatkan keyakinan dari keyakinan yang sudah ada. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap berita dari Abu Musa al-Ash'ari tentang al-isti'dzanu salasah fa in udzinalak wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan silakan masuk, kalau tidak diizinkan maka kembalilah. Umar mencari kepastian sampai kemudian diperkuat oleh Abu Sa'id al-Khudri, demikian pula diperkuat oleh Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Umar mengatakan, saya tidak menuduh Abu Musa, tetapi ini untuk melatih orang-orang berhati-hati. Demikian pula tatkala ada berita bahwasanya Nabi SAW mentalak semua istrinya. Jelas para sahabat siqat. Siapa yang meragukan itu? Ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi Umar ingin mencari sesuatu yang lebih menenteramkan hati, karena ini akan terkait dengan anaknya. Karena Umar sudah semacam bersumpah kalau sampai Rasulullah mentalak Hafsah, Umar tak akan mau untuk mengajak bicara Hafsah lagi. Maka Umar kemudian tanya langsung ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak mentalak istrinya, sekedar mengilak saja, bersumpah tidak mendatanginya selama 1 bulan. Ini menunjukkan boleh untuk mencari kepastian agar lebih yakin, tanpa kita menuduh, tanpa kita buruk sangka kepada orang siqah yang sudah pernah menyampaikan berita. Dan ini pula yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar suatu hadis dari tabi'in yang siqah jelas, tapi beliau ingin mencari kepastian dengan berangkat pergi ke Mesir menuju Abdullah bin Unais untuk mencari kepastian. Ini boleh, dan ini adalah perkara yang tidak layak untuk dicela. Bukan karena kita buruk sangka pada si siqah, tapi ingin menambah kekuatan berita tersebut. Ini boleh, tidak mengapa. Itu di zaman keemasan Islam. Bagaimana zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan sebagainya. Maka tidak layak untuk orang yang ingin lebih mencari kepastian lagi tanpa menuduh si pembawa berita. Tidak layak untuk orang yang ingin mencari keyakinan yang lebih kuat lagi dia dicela. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.